Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 1B. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 01. Bapak. Aku dikejar-kejar orang itu. Serunya sambil merangkul bapaknya. Laki-laki itu adalah Pak Sutowiryo, ayah Warsiem. Mendengar ucapan anaknya, Pak Sutowiryo lalu melepaskan rangkulannya. Engkau minggirlah, Yem. Katanya dan dia menghadapi Singowiro yang juga sudah berhenti berlari dan memandang kepada Sutiwiryo dengan mata dilebarkan. Kisanak. Kata Sutowiryo, menahan kesabarannya melihat seorang laki-laki asing yang bukan warga dusunnya. Siapakah Andika dan mengapa pula Andika mengejar-ngejar anakku ini? Andika ayah perawan itu? Kebetulan sekali, aku bernama Singowiro Gegeduk, jagoan Gunung Kidul. Kebetulan sekali sudah setahun aku menduda dan melihat anakmu, aku jatuh cinta. Karena itu aku minta kepadamu agar engkau mengizinkan aku memperistri anakmu ini. Ia akan hidup mulia dan terhormat sebagai istriku. Ki Sutowiryo mengerutkan alisnya. Kisanak, tidak ada caranya orang baik-baik melamar anak orang di tengah jalan. Pula, Andika sudah terlalu tua untuk menjadi suami anakku. Aku akan menjodohkan anakku dengan seorang pemuda dusun kami sendiri yang sepadan dengannya. Apa? Andika berani menolak pinanganku yang kuajukan secara baik-baik. Bentak Singowiro galak. Terpaksa aku menolaknya, Kisanak. Maafkan kami dan anggap saja bahwa anakku bukanlah jodohmu. Jawab Ki Sutowiryo dengan sikap masih tenang. Babo-babo, si keparat busuk. Berani Andika menolak dan menentang Ki Singowiro jagoan Gunung Kidul. Apa engkau sudah bosan hidup? Setelah berkata demikian dia mencabut goloknya yang tajam mengkilap. Kalau begitu, Andika akan mampus di tanganku dan anakmu itu tetap saja akan menjadi istriku. Tiba-tiba Singowiro menusukkan goloknya yang besar dan tajam itu ke arah dada Sutowiryo. Ki Sutowiryo adalah seorang petani biasa yang tidak pernah mempelajari ilmu pencaksilat. Akan tetapi sebagai seorang ayah yang hendak melindungi kehormatan anak tunggalnya, tentu saja dia menjadi marah dan mencoba untuk melawan mati-matian. Dia masih sempat mengelak dengan loncatan ke belakang sehingga tusukan mengarah dadanya itu luput. Dia lalu meraih dengan kedua tangannya, berusaha untuk menangkap lengan Singowiro yang memegang golok. Laki-laki ini sudah nekat sekali, karena dia sudah mengambil keputusan untuk mempertahankan kehormatan anaknya dengan taruhan nyawa. Karena serangannya yang nekat, akhirnya dia berhasil menangkap lengan kanan Singowiro. Akan tetapi jagoan itu menendang perutnya sehingga Ki Sutowiryo terjengkang. Ketika Ki Sutowiryo melompat bangun lagi Singowiro membacok dengan goloknya. Wutut. Krat. Ujung golok itu mengenai batang leher Ki Sutowiryo. Dia berteriak dan darah muncrat. Golok itu menyambar lagi dan Ki Sutowiryo roboh mandi darah. Warsiem terbelalak dan menjerit. Bapak! Bapak! Warsiem lari menubruk tubuh ayahnya yang sudah tidak bergerak lagi, rebah dalam genangan darahnya. Tanpa memperdulikan lengannya berlepotan darah Warsiem memeluk tubuh ayahnya dan menangis mengguguk, memanggil-manggil bapaknya. Ki Singowiro menyeringai dan menyarungkan kembali goloknya yang berlepotan darah. Sudahlah, Nini Perawan Denok Ayu, tidak perlu menangis lagi. Mari ikut denganku dan hidup bahagia sebagai istriku. Tidak sudi aku. Engkau pembunuh, penjahat keparat? Warsiem memaki-maki sambil menangis. Akan tetapi pria itu sambil tertawa sudah menubruk dan mencengkeramnya lalu mengangkat tubuh mungil itu ke atas dan memanggulnya. Darah itu menelungkup di atas pundak kanannya, kepala di belakang dan kedua kaki di depan, pinggul dan pinggangnya dirangkul kedua lengan Ki Singowiro yang kokoh kuat. Biarpun dia menjerit-jerit, meronta-ronta sambil menangis, namun sama sekali ia tidak dapat terlepas dari pondongan Ki Singowiro. Sambil menyeringai senang Ki Singowiro melarikan Warsiem yang dipondongnya itu lari dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu, menjauhi dusun Bakulan. Warsiem terus meronta sekuat tenaga sambil menangis, menjerit-jerit memanggil ayahnya. Ia bukan menangisi keadaan dirinya. Pada saat itu ia seolah tidak ingat lagi keadaan dirinya yang terancam bahaya di tangan laki-laki yang hati dan akal pikirannya sedang dipengaruhi iblis itu. Yang tampak di depan matanya hanya bayangan ayahnya yang menggeletak bermandikan darahnya sendiri, ayahnya yang tewas dalam keadaan yang mengerikan. Ia berteriak-teriak, menjerit menagisi kematian ayahnya. Warsiem adalah seorang gadis yang sehat dan karena bergerak dan bekerja setiap hari,
ia memiliki daya tahan dan kekuatan yang lumayan. Tiada hentinya ia meronta, menendang-nendang dengan kedua kakinya, memukul, mencakar punggung laki-laki itu dengan kedua tangannya. Rontaan yang kuat dan tiada hentinya ini tentu saja amat melelahkan Ki Singoiro yang membawanya lari. Setelah lari hampir 1 jam lamanya, Ki Singoiro sudah bermandikan keringat, napasnya terengah-engah dan kedua tangan dan kakinya terasa lelah sekali. Akhirnya, di luar sebuah hutan yang sunyi, dia terpaksa menurunkan Warsiem untuk beristirahat. Akan tetapi begitu diturunkan dari pondongan, Warsiem lalu melarikan diri, hendak kembali ke tempat dia dilarikan. "Hei! Kemana engkau? Jangan lari! Berhenti!" Ki Singoiro mengejar gadis yang melarikan diri itu. Biarpun tubuhnya juga lelah sekali karena tiada hentinya ia meronta sekuat tenaga, Warsiem yang dilanda duka dan takut itu masih dapat berlari cepat bagaikan seekor kelinci yang ketakutan dikejar harimau. Ki Singoiro terpaksa berlari juga, terengah-engah melakukan pengejaran. Bagaimanapun juga, bagaimana mungkin Warsiem dapat melepaskan diri dari pengejaran Ki Singoiro yang dapat melangkah jauh lebih lebar? Betapapun gesitnya Warsiem, tetap saja ia seorang perawan yang gerakannya tidak leluasa terhalang tapih pinjung, kain, yang menyerimpat kedua kakinya ketika berlari. Langkahnya tidak dapat terlalu lebar dan akhirnya Ki Singoiro yang sudah tiba dekat di belakangnya itu dapat menubruk dari belakang, menerkam dan mendekapnya. Mereka jatuh tersungkur di atas tanah berumput. Dengan kedua lengannya yang kokoh kuat Ki Singoiro mendekap tubuh gadis itu dengan kuat sehingga kedua lengan gadis itu tidak dapat bergerak. Akan tetapi bagaikan seekor harimau betina marah, tiba-tiba Warsiem menggigit lengan yang memeluknya itu sekuat tenaga. "Aduh!" Ki Singoiro berteriak. Deretan gigi kecil putih itu ternyata kuat sekali dan telah merobek kulit lengannya pada pergelangan tangan kiri. Karena kesakitan, rangkulannya mengendur dan kesempatan ini dipergunakan Warsiem untuk melompat berdiri lalu lari lagi sekuat tenaga. Ia sudah tidak memperhatikan lagi arah larinya. Yang penting baginya saat itu hanya lari menjauhi pria itu, sejauh mungkin. Tentu saja Ki Singoiro tidak mau melepaskan calon mangsanya begitu saja. Ketika tadi memondong tubuh gadis itu kemudian menerkam dan mendekapnya, kedua tangannya sudah merasakan kelembutan dan kehangatan yang semakin mengobarkan gairah berahinya. Nafsu berahi telah memuncak memenuhi otaknya sehingga pertimbangannya sebagai manusia telah hancur dan dalam keadaan seperti itu tiada ubahnya dia tidak lebih dari seekor binatang buas. "Hei, calon istriku! Berhenti kau!" Dia berteriak dan melompat ke depan. Sekali tangannya meraih, dia telah berhasil menangkap pergelangan tangan kanan Warsiem. Gadis itu menjerit dan meronta, memukul dengan tangan kirinya, akan tetapi kembali tangan kiri itu ditangkap pergelangannya sehingga Warsiem tidak dapat berkutik lagi. "Hahaha, engkau seperti seekor kuda betina yang liar." Singoiro tertawa. "Engkau perlu dijinakkan dulu." Dia lalu mengangkat tubuh Warsiem dan dipanggulnya di atas pundaknya sambil dipegangi kedua pergelangan tangannya dengan satu tangan kiri yang besar. Lalu dia melangkah lebar ke arah sawah yang sunyi. Dari jauh dia melihat sebuah gubuk berdiri di bawah pohon. Ke arah gubuk itulah dia melangkah sambil terkekeh, agaknya gembira sekali merasakan betapa tubuh gadis yang dipanggulnya itu meronta-ronta. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Bersambung ke bagian 1C.